Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih karena kalian udah mengklik video ini. Semoga hari kalian dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku juga mau menyapa untuk kalian yang baru saja bergabung di video aku, yang baru bertemu dengan channel aku. Aku ucapkan selamat datang. Hai, semoga kalian suka dengan video aku dan selamat menikmati. Hari ini saat aku upload video ini udah tanggal 30 Oktober, yang artinya udah di akhir bulan banget nih. Jadi sekarang aku mau buat budget November aku. Kalian gimana nih? Udah buat budget juga? Sejak membuat budget, aku merasa menjadi lebih baik dalam hal keuangan aku. Sekarang aku mencatat setiap uang yang aku keluarkan. Jadinya aku merasa keuangan aku itu lebih tertata, terkontrol, dan aku tahu kemana perginya uangku. Sekarang juga kalau mau belanja apa-apa gitu, aku lebih mikir sih apakah barang ini benar-benar aku butuhkan ataukah hanya sekedar aku inginkan. Yang pasti, sejak mengenal budgeting, aku jadi lebih menghargai uang dan juga menghargai hidup aku. Aku sih pinginnya bisa ngatur uang ya, dan bukan diatur oleh uang. Walaupun kadang gak dapat dipungkiri sih ya, masih ada aja pengeluaran-pengeluaran yang di luar budget. Tapi aku pikir gak apa-apa ya, yang penting masih bisa ditanggulangin. Tapi jangan keseringan juga, ntar nanti jadi kebiasaan. Yang terpenting menurut aku sih kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengatur dan mengelola keuangan kita. Oh iya, besaran nominal budget aku setiap bulannya berbeda-beda ya, berubah-ubah karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti pada bulan November ini ada beberapa yang berbeda dari bulan yang sebelumnya. Ini aku buat sudah berdasarkan hasil evaluasi aku dari anggaran yang bulan Oktober kemarin. Itulah mengapa pentingnya kita mencatat pengeluaran kita setiap harinya. Aku selalu mencatat pengeluaran aku setiap harinya, berapapun itu, even itu hanya recehan 2000 perak. Untuk bayar parkir pun aku catat supaya aku tahu berapa uang yang aku keluarkan per kategorinya. Nah, untuk budget November ini masih sama dengan bulan Oktober, di mana aku membagi pengeluaran dalam 4 kategori. Yaitu yang pertama adalah primer, yang di dalamnya itu mencakup pengeluaran untuk rumah, untuk orang tua ya, untuk kebutuhan rumah. Lalu ada air, ada TV, wifi, dan motor. Motor aku ya, motor di sini aku gunakan untuk isi bensin dan ganti oli. Di kategori ini, untuk kebutuhan rumah atau untuk orang tua itu berbeda dengan bulan lalu. Kalau bulan Oktober kemarin, aku anggarkan 2 juta. Di bulan ini, aku turunkan menjadi 1,5 juta atau 37% dari gaji aku. Aku menurunkan anggaran ini karena bulan November pengeluaran rumah aku itu gak gitu banyak. Seperti gas dan beras, itu gak perlu dibeli lagi di bulan ini karena masih ada. Kemudian untuk anggaran air juga aku turunkan menjadi 100.000 aja, karena yang bulan Oktober kemarin aku anggarkan 150.000 itu masih bersisa banyak. Lalu masih di kategori ini juga ada TV sama ya, nggak berubah 115.000. Lalu lalu ada juga wifi itu sebesar 277.000. Dan yang terakhir itu anggaran motor aku. Anggaran motor ini aku turunkan menjadi 200.000 dari yang bulan lalu 235.000. Karena hasil evaluasi aku kemarin dipakai nggak sampai 200.000. Jadi untuk total keseluruhan pengeluaran primer aku adalah 2.192.000 atau sebesar 55% dari total gaji aku. Nah sekarang untuk kategori yang kedua yaitu tabungan. Untuk tabungan aku naikkan. Kalau bulan lalu aku anggarkan 500.000, bulan November ini aku naikkan menjadi 750.000
atau sebesar kurang lebih 19% dari total gaji aku. Tabungan ini aku bagi lagi menjadi 2 kategori tabungan, yaitu untuk sinking funds dan challenge menabung. Lalu untuk kategori yang ketiga, aku ada kewajiban. Kewajiban di sini adalah untuk membayar cicilan sebesar 300.000 atau sebesar kurang lebih 7% dari total gaji aku. By the way, aku happy banget karena bulan ini cicilan aku lunas. Jadi bulan ini bulan terakhir aku bayar cicilan. Oh ya, untuk teman-teman yang masih punya cicilan, tetap semangat ya. Tetap bertanggung jawab. Akan ada saatnya kok semuanya selesai juga. Dinikmati aja ya, semua orang juga kan punya tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing, walaupun bentuknya berbeda-beda. Nah, sekarang kategori yang terakhir atau kategori yang keempat yaitu sekunder. Di sini aku anggarkan sebesar 758.000 atau kurang lebih 19% dari total gaji aku. Kategori primer ini aku bagi menjadi 2 kategori lagi, yaitu untuk eating out atau makan di luar dan untuk hal-hal yang membuat aku happy. Hal-hal yang aku maksud bikin happy itu misalnya pergi nonton atau pergi renang sama teman-teman atau sama saudara. Ya pokoknya apapun itu yang bikin happy gitu. Oh ya, kalau untuk skincare aku nggak menganggarkan karena selain masih ada, aku juga kalau pakai skincare itu lama banget habisnya. Skincare aku juga nggak banyak, dikit aja. Yang paling penting untuk aku itu pelembab dan sunscreen. Kalau itu udah ada ya aman lah udah. Nah, sekarang aku sudah selesai membuat budget November aku. Oh ya, untuk bulan November ini agak berbeda ya trackernya. Jadi di bulan ini tuh untuk tempat mengevaluasinya udah aku satukan sekalian ya, biar lebih ringkas. Jadi di sini terdiri dari 4 kolom, yaitu kategori, anggaran, real anggaran yang aku keluarkan, dan sisanya. Langsung aku satukan di satu tabel ini. Oh ya, untuk evaluasinya ini hanya untuk 2 kategori ya, yaitu primer dan sekunder saja. Untuk cicilan dan savings nggak perlu dievaluasi. Bagi aku evaluasi budget ini penting ya. Kalau nggak dievaluasi ngapain juga kita bikin budget, ya kan? Hasil dari evaluasi anggaran itu nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat budget di bulan selanjutnya. Kalau nggak dievaluasi ya nabrak tembok dong. Dari mana kita dapat angka-angka budgeting itu? Ya, pasti dari hasil evaluasi yang ada. Nah, karena aku udah selesai budgeting, sekarang aku mau mereview lagi untuk urutan rencana budget aku, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk bulan November ini, alokasi anggaran terbesar masih sama dengan bulan Oktober, yaitu kategori pengeluaran primer, sebesar 55%. Lalu yang kedua kategori saving 19%, sama dengan kategori sekunder juga 19%, dan yang terkecil adalah cicilan sebesar 7%. Oh ya teman-teman, mungkin budget keuangan aku masih jauh dari kata ideal, tetapi setidaknya ada sedikit peningkatan dari bulan sebelumnya. Misalnya di kategori tabungan aku ada peningkatan 50% dari bulan Oktober. Hal kecil sih, tapi bisa meningkatkan mood aku untuk berusaha lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan pribadi aku. Tujuan aku bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi lebih jauh ke depan aku ingin menikmati hari depan aku yang lebih baik dengan rasa aman dan tenang karena sudah melakukan pengelolaan keuangan di hari ini. Nah teman-teman, video aku udah selesai, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oh ya, aku juga minta dukungan kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian berharga banget buat aku. Terima kasih semua dan bye.